Allah juga memberikan ikatan kepada kita agar kita itu tetap milik Allah. Gitu. Tidak milik yang lain. Apa ikatannya? Allah mengikat kita dengan cara apa? Dengan cara dua. Yang pertama adalah al-bastu. Yang pertama adalah al-bastu dan yang kedua adalah wal-qabdu. Nah, itu lurus, ada al-bastu, ada al-qabdu. Jadi dua ikatan yang Allah berikan kepada kita manusia agar kita selalu terikat kepada Allah. Gitu. Apa itu al-bastu? Al-bastu itu ketika kita diberikan kemudahan, Pak. Itu al-bastu. Nyari duitnya gampang. Pas pengen punya tanah bisa kebeli. Pas pengen punya rumah bisa kebeli. Gitu. Seluruh yang kita mau Allah turutin. Itu namanya al-bastu. Gitu. Nah, ketika seseorang diberikan semua, selalu diberikan, orang itu akan nurut enggak? Bapak kenapa rajin berangkat kerja? Karena bos Bapak memperhatikan kebutuhan Bapak. Ya kan? Tiap bulan diberi gitu. Sehingga orang tuh normalnya kalau selalu diberi nurut nggak? Nah, istri kita nih minta gelang dikasih gelang, minta kalung dikasih kalung. Minta apapun dikasih. Kira-kira kalau kita malam Jumat minta dikasih nggak? Iya kan? Karena dia merasa diperhatikan. Bener nggak Pak? Gitu. Tapi minta ini nggak dikasih, minta itu nggak dikasih, terus nggak dikasih. Kira-kira kita minta juga? Iya kan? Nah, ketika seorang hamba selalu diberi oleh Allah, Pak. Minta apapun diberi Allah. Itu namanya al-bastu. Tapi al-bastu itu bisa tahan terus. Kalau begitu diberi oleh Allah, dia selalu dekat dengan Allah. Diberi A, B, C, D, dia semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Makanya ada orang semakin tua umurnya, semakin bertambah umurnya, semakin dicukupi oleh Allah. Kenapa? Ketika diberi dia selalu mendekat, diberi lagi mendekat lagi. Gitu. Tapi ada nggak orang yang selalu diberi oleh Allah, kemudian dia semakin menjauh? Ada nggak? Ada juga. Nah, ketika seseorang diberi terus oleh Allah kemudian semakin menjauh, maka Allah ikat lagi dengan satu lagi yang namanya al-qabdu. Apa itu al-qabdu? Semua menjadi serba sulit. Gitu. Yang tadinya punya menjadi dijual-jualin, gitu, Pak. Terus semakin ke sana semakin sulit, semakin sulit. Kenapa? Tujuan Allah untuk mengikat biar dia ingat lagi kepada Allah. Sampai habis, Pak. Habis lagi, nol lagi. Gitu. Itu al-qabdu. Ya, makanya orang kalau lagi sengsara lama apa sebentar? Kalau lagi sengsara, lagi gagal itu lama apa sebentar? Lama, Pak. Ya. Akibat ketika diberikan kemudahan oleh Allah, dia tidak mendekat, malah menjauh. Yang tadinya rajin ngaji malah banyak libur, yang tadinya rajin duha malah sekarang libur karena semuanya sudah mulai terpenuhi. Gitu. Kenapa? Nah, ini alasannya, al-bastu ta'khudun nafsu minha hadzuha biwujudil farohi. Jadi ketika lagi bastu, lagi semuanya serba mudah, ta'khudun nafsu minha. Nafsu berperan, gitu. Nafsu memainkannya dengan biwujudil farohi, dengan mewujudkan kegembiraan-kegembiraan, ya, sehingga dia lalai, Pak. Dulu waktu masih serba susah, serba kurang, ngaji aja nanyain terus, ngaji kapan sih, gitu. Padahal udah tahu hari Minggu ngajinya, nanyain terus, kok lama ya Minggu ya, gitu. Gitu. Pas sudah sukses, sudah semuanya didapat, Minggu deh, gitu. Nggak ngaji nggak enak, ngaji tekanan batin, karena ada urusan, ya kan? Ada janji yang pas jadwalnya dengan jadwal ngaji, itu Pak. Terus begitu Allah beri ganti al-qabdu.
Ya, jadi disebut digoyang. Kalau Bapak naik kendaraan, mobilnya bagus, jalannya bagus, pegangan nggak? Nggak usah pegangan. Orang jalannya bagus, coba jalannya jelek, mobilnya juga jelek. Goyang itu mobil. Bapak pegangan nggak? Pegangan. Maksud Allah ketika diberikan dua hal, goyang. Pegangan. Allahus Somad. Jadi harus pegangan, Pak. Berarti tanda kasih sayangnya Allah bukan? Tanda pengikat Allah kepada hambanya agar tetap menjadi hamba Allah. Gitu. Allah tuh sayang banget Pak sama kita. Kitanya yang disayang. Iya. Diberi sakit. Itu al-qabdu. Biar kita ingat Allah. Gitu. Kadang nasihatin istri teh susah gitu ya Pak ya. Bener gak sih? Mending nasihatin orang lain daripada nasihatin keluarga sendiri. Bener Pak. Karena kalau keluarga sudah tahu modalnya. Bener kan ya? Orang yang paling malu di dunia adalah orang gila. Bener gak? Orang gila itu orang yang paling malu di dunia. Tapi ada yang lebih dari itu. Suami istri kadang-kadang gak malu. Gak paham. Ya udah gak apa-apa. Kadang udah gak malu lagi dia. Ya padahal yang asli malu tuh orang gila. Itu Pak, makanya kita agak susah. Ya, agak susah. Nah, disitulah peranan kita bahwa kita jangan pernah merasa bisa. Orang kalau merasa bisa, sering kecewa. Nasehatin istri, tiba-tiba istri tidak mau dinasehatin. Artinya tidak sesuai apa yang kita mau, kecewa kita. Karena kita merasa bisa. Coba kalau kita nggak merasa bisa. Begitu nasihatin istri nggak sesuai dengan yang kita nasihatin, nggak ada hasilnya, kita legowo. Oh iya, emang aku nggak bisa, Siapa yang bisa? Allah. Makanya menggandeng Allah, harus menggandeng Allah. Makanya ketika kita taklim, kita selalu baca Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Karena Ustaz juga nggak punya kemampuan ya menggandeng Allah. Jadi ketika saya menjelaskan terus Bapak juga tetap aja dengan pendiriannya, nggak sakit hati, ya kan? Emang aku nggak bisa. Tapi dengan menggandeng Allah, insya Allah tugas Allah berikutnya. Yang penting kita sampaikan, gitu Pak. Ya, gitu. Saya kadang-kadang untuk apa namanya bercandanya kan gitu ya, saya suka sepertinya bercanda. Begitu istri mau kita nasihatin, kita dulu baca, apalagi Robbi Surah itu kan kepanjangan tuh Pak. Audu aja sama bismillah, habis itu mau ngomongin malah udah kabur gitu kan. Kelihatannya seperti bercanda, istri pergi gitu, nggak dengerin apa yang kita omongin. Tapi asli kita sudah menggandeng Allah yang maha bisa. Gitu, kita tinggal tunggu hasil. Enak nggak Pak? Enak, nggak capek. Ya, nyambung Pak. Nah, jadi ingat bahwa dua hal ini sebagai pengikat, ya Pak ya, ketika kita digoyang oleh Allah. Dan ini pasti terjadi, gitu. Ya. Kenapa Fir'aun itu berhasil Pak? Lulus, hartanya banyak dan gak pernah sakit. Karena Fir'aun itu dilepas dari dua sikap ini, al-bastu sama al-qabdu. Fir'aun itu dilepas Pak. So, Bapak enakan mana ketika Bapak izin sama istri, mah aku mau ke Bandung 2 hari. Terus istri bilang, iya Pak, mangga ke Bandung, tapi nanti kalau urusannya udah selesai, Bapak cepat-cepat pulang ya, gitu. Bapak seneng nggak digituin sama istri? Hah? Seneng nggak? Pak, kalau udah urusannya selesai 2 hari, cepat pulang, jangan malah mampir kemana-mana, gitu. Bapak kayak digituin tuh tertekan apa seneng? Hah?
Satu. Pilihan yang kedua, barangkali Bapak masih bingung tadi. Pilihan kedua, mah aku mau ke Bandung 2 hari. Nah, terus istri kita bilang, mau 2 hari, mau seminggu, mau sebulan, sabodo tering, kayak gitu. Itu kita merdeka nggak? Merdeka gitu, kayak gitu. Pilih yang pertama, yang kedua. Yang pertama, Pak, istri kita butuh kita, bukan begitu. Mau pulang mau bebas, enggak Pak. Justru istri saya sudah nggak perhatian sama saya. Itu Firaun, Pak. Makanya Firaun itu dompetnya tebel terus, duitnya lipetan ratusan ribu sampai ditumpuk-tumpuk. Kalau kita kan kebalikannya. Dompet itu tebel terus, Pak, nggak pernah sakit itu. Kenapa? Dilepas oleh Allah, tidak digoyang oleh Allah. Ya, itu Fir'aun. Makanya matinya Fir'aun tidak dibunuh orang. Tidak ada yang berani sama Fir'aun. Ditenggelamkan. Kalau ditenggelamkan mau nuntut siapa? Nggak ada yang nuntut, karena ditenggelamkan. Itu, Pak. Ya, jadi kita bersyukur ketika kita lagi susah. Qobdu ini, qobdu saya. Biasanya lama kalau qobdu gitu. Ya, jadi orang itu kalau susah, bener Pak Sok, Bapak perhatikan. Antara sedih sama senang itu luasan. Gitu Pak ya. Kita kalau lagi susah tuh lama banget gitu. Sebetulnya perasaan ya Pak ya. Sebenarnya perasaan. Ya, gitu ya. Asli kayak kita ke istri lah. Istri itu aslinya banyak nyenenginya apa banyak nyebelinya? Iya Pak, asli banyak nyenenginya. Cuman penyakitnya kita itu kalau dibaiki 100 kali, dijahatin sekali, yang diingat-ingat tak itu Pak. Ya, apa kata bahasa Indonesianya, peribahasanya? Hujan apa? Kemarau setahun cukup dengan hujan. Iya, beres kan? Yang setahun itu enggak terasa. Kita itu begitu. Dibaiki istri kita itu 100 kali, salah sekali itu yang diingat-ingat yang salahnya. Sekarang buang Pak. Ya, buang. Kita belajar, oh ini saya lagi qobdu gitu. Setuju nggak? Ya. Kira-kira ada nggak sih orang ketika al-bastu terus dia tetap ke Allah gitu. Ada nggak kira-kira? Ada Pak. Nah, ini jawabannya nanti di bawah ya. Nah tadi al-bastu paham ya. Jadi ketika seseorang lagi diikat dengan al-bastu, maka nafsu itu sangat berperan. Berperan maksudnya punya kekuasaan Pak nafsu. Jangan sampai kita kalah ya Pak ya. Wal qabdu kebalikannya. Wal qabdu la hadza lin nafsi fihi. Jadi ketika kita diikat dengan qabdu la hadza lin nafsi fihi. Nafsu itu tidak punya peran, tidak memainkan perannya. Ya. Orang kalau lagi sakit bisa nggak maksiat Pak? Lagi sakit itu parah banget, bisa nggak maksiat? Bisa Pak, ngeluh. Minimal ngeluh. Istri dimarahin gitu kan, serba salah terus lihat. Bener nggak? Anak juga ngomong keras dimarahin, itu paling maksiatnya itu. Ya, tapi tetap masih bisa sempet ya, tapi sangat sedikit. Gitu. Jadi kalau posisi qobdu itu, nafsu itu, Bapak masih ingat nafsu? Nafsu itu yang mana Pak? Wadah. Ya, nafsu itu wadah Pak. Kita mampu mendengar karena punya telinga. Kita mampu melihat karena punya mata. Kita mampu berbicara karena punya mulut. Nah, ada hawa, ada nafsu. Nah, hawa itu dorongan buruk. Wadahnya disebut nafsu. Makanya disebut hawa nafsu. Kayak tadi pendengaran dengan telinganya, penglihatan dengan matanya, gitu. Makanya Bapak harus ingat, harus jelas itu. Orang kadang-kadang masih bingung tentang hawa nafsu itu yang mana hawanya, yang mana nafsunya. Jadi nafsu itu wadah. Jadi kumpulan niat buruk itu ada di nafsu. Makanya orang baik tidak punya stok. Tidak punya stok yang buruk. Itu orang baik. Jadi cirinya kita baik atau buruk, ketika kita dilempar keburukan, kita balas kebaikan apa keburukan. Ya, kalau kita balas keburukan berarti kita masih punya stok keburukan, berarti kita orang buruk, gitu. Dicemberutin
kita balas tersenyum karena kita nggak punya stok cemberut. Itulah orang baik, Pak. Ya, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin. Ya, makanya orang bisa baik itu kalau punya dua hal. Yang pertama adalah ilmu dan yang kedua adalah akhlak. Ilmu saja nggak berakhlak nggak dinilai, ya. Berakhlak pasti, nah itu Pak. Kalau berakhlak pasti berilmu, tapi berilmu belum tentu berakhlak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kedua-duanya, ya, ya berilmu dan berakhlak. Nah, terus bawahnya ternyata di sini diberitahu anna mura'atal adabi fil basti minal amril asir. Anna mura'atal adabi, bahwasanya mura'atal adabi, menjaga tata krama itu fil basti, ketika dalam posisi al basti, nah, minal amri al asir, berupa apa ya, perkara yang sulit gitu Pak. Jadi ketika kita lagi semua dimudahkan oleh Allah, nafsu kan berperan Pak. Makanya jarang orang yang berhasil di situ. Ketika lagi sukses itu jarang orang yang tetap dengan Allah. Gitu. Jarang. Makanya di sini disebut illa qalilun nanti ya, illal qalilu. Illa al qalilu nanti di bawahnya. Ya. Jadi itu perkara yang sangat sulit. Ya. Falidha, maka untuk ini kana la yaqifu an hududil adabi fihi. Falidha, dan untuk ini kana la yaqifu. Yaqifu itu apa Pak? Yaqifu fi'il madinya Pak? Ya, waqafa. Iya, waqafa. Ada wawu. Fa fi'ilnya adalah wawu. Waqaf itu apa waqaf artinya? Berhenti. Ya, maknanya la yaqifu, tidak berhenti itu maksudnya apa? Tidak punya kemampuan, ya, tidak kemampuan. Maknanya gitu. Jadi tidak berhenti itu berarti tidak punya kemampuan an hududil adabi fihi. Ya. Jadi orang kalau dari posisinya tadi al-qabdi, dia tidak punya kemampuan untuk tetap al-hududil adabi. Hudud apa? Hudud. Batasan, ya. Batasan-batasan tata kramanya itu untuk didirikannya tuh butuh perjuangan Pak. Awalnya rajin duha, bahkan sampai 12 rakaat kalau duha. Begitu mulai banyak kesibukan gitu Pak, dan bisa menghasilkan, bisa nggak tetap bertahan 12 rakaat? Ya, nanti ujung-ujungnya yang penting duha. Awalnya walaupun 2 rakaat. Itu lama-lama berubah jadi 1 apa udahan? Iya Pak, udah nggak sempet lagi, padahal Allah itu lagi nguji itu. Nguji. Coba kemarin masih bisa 2 nih, alasannya yang penting duha, saya kasih lagi. Begitu dikasih, udah ngap ya. Aduh, saya lupa hari ini. Mudah-mudahan besok nggak lupa. Besok nggak lupa bener. Akhirnya selang sehari, gaya puasa Daud. Jadi sehari duha, sehari enggak. Itu lama-lama seminggu sekali. Pas libur baru bisa duha. Lama-lama itu Pak. Itu yang disebut la yaqifu an hududil adab. Ya, jadi untuk menjaga batasan-batasannya itu sudah mulai sulit. Monggo Bapak pikirin sendiri. Kita kalau lagi mulai banyak urusan dan itu sudah menghasilkan ya, menghasilkan uang maksudnya, itu udah mulai beda Pak. Malam itu mulai tidurnya nyenyak. Kenapa? Capek siang harinya. Udah mulai nyenyak tidurnya. Udah nggak lagi ada alarm. Dulu waktu masih susah sampai pasang alarm karena pengen tahajud. Begitu udah sukses, sudah mulai banyak kesibukan, alarm itu ganggu. Malah dimatiin Pak. Itu awalnya begitu. Makanya jarang yang bisa illa al-qalilu. Kecuali hanya segelintir orang. Nah, kita masuk ke yang segelintir gitu Pak ya. Mudah-mudahan bertahan. Bi khilafil qabdi, berbeda dengan posisi ketika kita diberi ikatan al-qabdi. Ya. Iya, orang kalau lagi susah tuh ingat betul dengan Allah. Tapi sayang kata Nabi, doa orang yang susah itu tidak mustajab. Nah itu Pak.
Iya. Jadi orang kalau lagi susah tuh doanya nggak mustajab. Makanya orang kalau lagi susah lama. Beda orang lagi seneng. Orang kalau lagi seneng itu doa-doanya mustajab. Tapi kalau lagi seneng lupa doa. Coba kalau rumusnya dibalik ya Pak ya. Kalau lagi seneng doanya nggak mustajab. Wah enak banget nggak pernah doa. Ya kan? Pas lagi susah mustajab doanya. Orang nggak ada yang lama-lama dalam keadaan kesusahan. Nah gitu. Nyambung Pak. Nyambung ya mudah-mudahan ya. Jadi balik lagi bahwa Allah lah yang merubah takdir dan Allah pula yang menetapkan takdir. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Karena Allah hendak menampilkan kekuasaannya, bahwa Allah punya kemampuan untuk merubah rencananya, gitu Pak ya. Dan kita ditugaskan hanya untuk berdoa, hanya untuk berdoa. Adapun usaha itu kasih sayangnya Allah, biar kita merasa nikmatnya keberhasilan, ya. Kayak orang masuk surga, ya. Karena amal soleh. Ketika kita melakukan amal soleh, maka di surga menikmati Pak hasilnya, bangga kita, ya. Oh ini dulu wiridan saya jadinya pohon ini, gitu kan? Kan wiridan jadi pohon, sodako menjadi bangunan. Kalau Bapak sering sodako, rumah Bapak di surga tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus. Kalau Bapak banyak wiridan, punya taman Pak, punya taman. Tapi kalau Bapak nggak pernah wiridan, Bapak nggak pernah sodako, masuk surga tidak ada rumah, tidak ada taman. Apa? Di emper. Itu Pak. Ini orang waktu di sininya gitu jarang wiridan. Nunggu sumbangan gitu kan. Itu sedih Pak. Ya. Ya, makanya rajin wirid Pak, rajin wirid, rajin sodako, karena dua hal itulah yang akan menjadikan nikmatnya kita di sana. Ah, nggak percaya kan saya dengar kalau di surga itu bangunannya udah gini gitu. Enggak gini gitu Pak, di sana tuh lepas Allah itu. Beda sama di dunia. Di dunia Allah tanggung sandang pangan papannya. Tapi kalau di sana nggak ditanggung. Amal soleh di sinilah yang akan menentukan kehidupan di sana.